Bismillahirrahmanirrahim. Bapak rahimakumullah, ada kisah menarik dalam Al-Quran itu, ya, seorang wanita bernama Ribthah, ya. Ini kalau kita kaji dalam, insya Allah banyak pelajaran yang kita peroleh. Al-Quran menyebutkan wala takunu kallati naqad ghazla min ba'di quwwatin angkasa. Wala takunu, kamu sekalian jangan seperti kallati. Allati itu wong wedok. Jangan seperti orang perempuan naqadat ghazlaha, yang dia itu menguraikan tenunannya min ba'di quwwatin angkasa, setelah tenunan itu dipermak sedemikian kuatnya. Jadi ono wong wedok, ya, di pagi hari sampai dengan sore hari itu menenun kain gitu, di malam hari diuraikan lagi, begitu seterusnya. Siapa sih namanya? Ribthah, ya. Dulu, ya, sebelum masa kenabian itu di kota Mekah ada keluarga yang kaya raya, ya, kemudian punya anak perempuan satu ndil, ya. Apa satu ndil itu? Ya, satu wajah yang cantik sekali. Jadi orang tuanya kaya, anaknya ayu. Wah, itu idaman setiap kita ini. Ngoleh wong ayu, anak wong sugih, mau perbaiki keturunan kan. Tapi gak semudah ini jamaah rahimakumullah. Ya, ketika Ribthah sudah semakin dewasa, dia gelisah, belum ada satupun orang yang mau melamar dia untuk mengisi kekosongan hidupnya. Maka dia pun matur pada orang tuanya, Pak, Bu, aku sudah usia menjelang kepala 30, kok masih belum ada laki-laki yang mau mengisi kehidupanku. Akhirnya kemudian orang tuanya pun datang ke Ka'bah, ya, waktu itu Ka'bah masih dikelilingi oleh para berhala, kemudian memberikan sesajen, ya, minta kepada berhala itu supaya didatangkan seorang laki-laki yang bisa mendampingi hidup sang anak. Terus dia khusyuk berdoa, bermunajat, belum juga terkabulkan, hingga kemudian orang tuanya meninggal dunia. Singkat cerita, belum juga ada laki-laki yang datang untuk melamarnya, hingga usianya menjelang 40 tahun, ya. Jadi perawan tua. Dia sedih, berpikir, ya opo, ya, belum ada laki-laki yang melamar dia. Padahal saya ini juga cantik, juga punya warisan banyak dari orang tua saya. Tiba-tiba datang saudaranya, ya, membawa seorang laki-laki yang masih muda, ya, agar bisa mendampingi hidupnya. Begitu bunganya si Ribthah ini, ternyata ada penolong yang membawa laki-laki yang bisa melamar dia. Singkat cerita, menikahlah dua orang ini, yang satu perawan tua, yang satunya perjaka muda, ya, menikah. Ternyata kegembiraan Ribthah ini gak berlangsung lama. Belum dapat 1 bulan, si laki-laki ini berkhianat, melarikan diri dengan membawa harta benda sang Ribthah ini. Wah, sedihnya luar biasa. Masya Allah, senang pun di gur diluk tok gitu kan, ya. Dia mencari suaminya dari ujung barat nggak ketemu, ujung timur nggak ketemu, ujung selatan nggak ketemu, ujung utara nggak ketemu. Dapat cerita dari masyarakat bahwa lelakimu bernama Sakhra ini sudah diusir dari kampungnya karena dia adalah punya komplotan penipu. Ya, wah, ini track recordnya jelek sudah. Bagi Ribthah enggak masalah, yang penting dia kembali kepada saya, kita ulangi lagi untuk membangun rumah tangga, enggak masalah, karena saya masih punya banyak kekayaan. Ini luar biasa Ribthah ini. Ternyata dia keluar dari perkampungan, bertemu dengan Sakhra ini, diajak kembali lagi, dia enggak mau, karena kamu sudah terlalu tua, ya, aku si enom, tak golek si enom itu banyak orang tua. Menangislah dia sedih, pulang ke rumah. Untuk apa kekayaan begitu banyak kalau nggak ada satu pun yang bisa mengisi kekosongan hidupku? Ngono Bu, ya, Pak, Mbak, ya. Wong wedon nek gak ono sing nglamar itu koyo kosong. Nah, ternyata suatu ketika dia menuju ruangan khusus orang tuanya.
Ternyata di situ ibunya itu suka menenun. Ya. Ada beberapa alat tenun yang ada di ruangan itu. Diambillah alat tenun itu, kemudian ditaruh di ruangan khusus, kira-kira ada 20 alat tenun. Dalam riwayat seperti itu. Dipanggillah wanita-wanita kota Mekah untuk menenun. Dipekerjakan, digaji. Pagi hari dia tenun sampai dengan sore hari menjelang malam. Kemudian setelah selesai, tenunan itu nggak dijual, padahal tenunan itu rapi sekali, nggak dijual. Dia ambil, kemudian dia uraikan kembali, ya, mimba di kuatil angkasa. Setelah ditenun kuat, naqdu ghazlah, dia batalkan, dia urai kembali tenunan itu. Begitu setiap hari, hingga kemudian orang-orang Mekah berkomentar, iki gendeng bengongi gitu, ya. Jadi orang tua, wanita yang sudah tua dan kaya ternyata gila. Maka kemudian disebut sebagai ribto al-ahmaq, ribto yang gila. Gitu kan. Nah, itu ya. Jadi jamaah rahimakumullah, begitu setiap kali ribto sehingga kemudian dia meninggal dunia dalam kondisi seperti itu. Setiap tenunan telah selesai, diuraikan kembali. Selesai diuraikan kembali. Nah, jamaah rahimakumullah, apa pelajaran yang dapat kita peroleh dari kisah ini? Begini, Ibnu Katsir itu menyebutkan ada 2 hal penting dalam kehidupan kita yang wajib kita jaga bersama-sama, yaitu amal soleh kita, ya. Karena sesungguhnya kita ini hidup, ya, itu tujuan utamanya adalah kita menegakkan syariat, dalam hal ini adalah menegakkan amal soleh kita. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi kita ini hidup ini beramal soleh. Nah, amal soleh kita jamaah rahimakumullah bisa hancur karena 2 sebab tadi itu. Ya. Kita banyak beramal soleh, misalkan sodakoh, sholat dan sebagainya. Ternyata tiba-tiba hancur dengan 2 sebab. Apa sebab yang menghancurkan amal soleh kita? Yang pertama adalah ar-riya, ketidakikhlasan kita dalam beramal. Yang kedua az-zambu, dosa. Jadi kalau kita beramal nggak ikhlas, itu bisa menghancurkan amal soleh kita. Wes oleh pahala kita uraikan kembali. Ya. Jadi ada orang, misalkan bantu musola atau masjid Al-Hidayah 10 tahun yang lalu, ya kan? Tak bantu. Ternyata suatu ketika anak cucunya ini crash dengan takmirnya. Dia berkomentar, Masjid Al-Hidayah itu 20 tahun yang lalu tak bantu, tak tukono tekel, wis sembarangan tak bantu. Nek gak tak bantu gak iso ngadeg. Jamaah rahimakumullah, 20 tahun yang lalu dia itu ikhlas beramal, bersedekah. Allah catat sebagai sebuah keikhlasan. Ternyata ya, dia uraikan 20 tahun kemudian dengan ketidakikhlasan. Dia ungkit-ungkit kembali. Kalau kita jamaah rahimakumullah orang Jawa, nek ngungkit-ngungkit pemberian namanya apa itu? Undat-undat. Akibatnya apa? Timbilan. Nah, timbilan biasa sudah ya. Jenengan timbilan ada bawang putih, jenengan iris, dibakar, esek-esek mari wis. Timbilan. Tapi kalau dalam amal soleh kita, kalau kita ungkit-ungkit, hangus sudah itu. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, ya, la tubtilu shadaqatum bil manni wal adza. Ya ayyuhalladzina amanu. Kalau ada ayat Al-Qur'an kemudian khitabnya itu kalimatnya ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, itu kata ulama tafsir dikomentar dengan sebutan alaikum bisima, rungokno. Ya, berarti ada pesan penting dalam ayat itu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, la tubtilu shadaqatum bil manni wal adza. Jangan engkau batalkan pahala sedekah kamu dengan alman. Apa almanu itu? Mengungkit-ungkit pemberian. Jadi sudah kita tenun dengan baik dan rapi dapat pahala, ternyata ada almanu, ya, mengungkit-ungkit, ngundat-ngundat pemberian. Akhirnya kita uraikan kembali itu. Eman kan, jamaah rahimakumullah.